masih kurang paham kenapa jadi 10 pangkat. Gimana, Ines? Tadi kan pas nomor sebelumnya itu 4 sama dengan min log H-min. Nah, itu Ana belum paham kenapa bisa jadi 10 pangkat min 4. Prosesnya gimana gitu. Oh iya. Bapak menjelaskan dengan pengetahuan Bapak aja ya, karena ini adalah proses logaritma gitu. Nah, kalian sudah mempelajari logaritma kan semuanya? Udah kan? Kayak gini. Karena Bapak kadang-kadang juga lupa logaritma ya, sudah tidak mengajar logaritma lagi. Nah, jadi gini. Kalau di kimia itu sangat mudah penggunaan logaritma karena kan dia secara teknis saja. Nah, ini kan min log 10 minus 4 kan. Nah, jadi misalkan kita kembalikan mencari nilai pH-nya. Nah, pOH itu. Jadi ini kan min. Nah, kemudian log 10 min 4 ya. Log 10 min 4 dikali log 10 minus 4 kan. Nah, log 10 min 4 ini kan min 4 ya. Min 1 dikali min 4. Nah, dia pindah gitu. Pindah jadi min plus 4. Atau kita lihat ini dulu ya. Kalau nggak salah tuh ada ini. Bapak lihat dulu ya untuk aturan logaritma supaya tidak salah. Aturan logaritma. Nah, ini ada beberapa aturan ya. Tunggu bentar. Atau gini aja Anies ya, supaya tidak memakan waktu. Nah, nanti Bapak akan mencoba melihat beberapa aturan logaritmanya. Nah, beberapa aturan logaritmanya. Jadi seperti ini. Di kimia itu kan langsung aja ya. Misalkan pOH min log 10 minus 4. Nah, ini kan sebenarnya log 10 kan itu sama dengan 1 kan. Nah, kemudian kalau log 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Kemudian log 10 min 1 itu kan sama dengan min 1. Nah, kemudian kalau min log 10 min 4 sama dengan min dikali min 4, maka nilainya plus. Nah, tetapi kan di sini kalau diketahui pOH-nya itu berapa gitu. Pertanyaan kalau diketahui pOH-nya berapa? Berarti kan 4 sama dengan min log X itu. 4 min log X itu dia. Nah, kalau kita mencari log X,
berarti minusnya ini ke samping ya. Minusnya ke samping jadinya. Jadi minus 4. Nah, minus 4. Nah, ini kita cari lagi. Log X sama dengan minus 4. Berarti X sama dengan berapa kan? Nah, ini yang Bapak tidak bisa menjelaskannya menggunakan matematika ya. Ini yang Bapak tidak bisa menjelaskannya secara matematika. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Devrina atau Bapak cari dulu itu sesuai dengan aturan logaritma, karena ini bukan aturan dari asam basa ya. Aturan logaritmanya bagaimana? Nah, yang jelas X-nya itu adalah 10 min 4 gitu. Ya, yang jelas X-nya itu adalah 10 min 4. Nah, jadi kalau di kimia itu kalau nilai pH-nya ya, nilai pH-nya itu angka bulat atau pOH-nya angka bulat, pH-nya angka bulat. Nah, misalkan pH-nya 1, pH-nya 2, pH-nya 3, pH-nya 4, dan lainnya. Jadi kita gampang gitu. Oh, pH-nya 1 berarti H plusnya ini adalah 10 min 1. Udah, pH-nya 2 itu sama dengan H plusnya adalah 10 minus 2. pH-nya 3 adalah H plusnya sama dengan 10 minus 3. pH-nya 4 adalah H plusnya sama dengan 10 minus 4. Seperti itu. Nah, jadi kalau bilangan bulat itu lebih mudah. Jadi kita bisa memperkirakan. Begitu Ines ya untuk sementara ya. Bukan Ustadz. Ya, Ava, nanti setelah Bapak mendapatkan pengetahuan logaritmanya, Bapak akan ulang lagi. Nah, ini juga bagus buat Bapak, supaya Bapak bisa ulang. Kemudian Bapak akan beritahu Ines dan teman-teman yang lainnya. Oke, silakan ke Fatia. Silakan Fatia. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah ada tabel ya, tabel Ka atau ketetapan asam. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan kekuatan asam adalah, nah, di sini dilihat mana jawabannya benar. Bisa benar ini ya. Oke. Nah, Bapak minta tolong nih. Nah, pas nih, Ines ya. Ines berdasarkan tabel yang ada ini, bagaimana perbandingan kekuatan asam? Bagaimana perbandingan kekuatan asamnya? Oke, silakan Berlinda ke, ya, silakan Berlinda. Ustadz, Ya, gimana Ines? Ana kurang paham nomor ini Ustadz. Nggak apa-apa. Kira-kira saja menurut Ines. Menurut keyakinan Ines gimana?
Gimana Ines? Bingung Ustaz. Bingung ya? Oke. Yang nilai KA-nya kelihatan kan? Ini 10 min 8, 10 min 2, Iya. 10 min 2, kelihatan kan? Oke. Dari ke-8 KA ini, yang paling lemah yang mana? Nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang paling lemah? Yang 4 bukan Ustaz? Iya, betul. Yang 4 ya. Nah, yang 4 ini adalah yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Ana jawab Ustaz. Bapak ingin mengetahui alasan dari Ines ya. Karena dia 1,8 itu kan yang paling kecil dari yang lain, terus juga pangkatnya juga pangkat minusnya juga yang paling besar. Oke, betul ya Ines ya. Nah, jadi dari ke-8 asam ini, yang nomor 4 adalah termasuk asam paling lemah. Nah, kita bisa mengetahuinya karena kita bisa melihat dulu fokus kita itu di nilai pangkatnya, Nah, di sini kan 10 min 12 kan. Nah, ini adalah pangkat yang paling kecil ya. Kan min ya, min dia. Nah, jadi pangkat paling kecil 10 min 12. Maka ini merupakan asam yang paling lemah ya. Asam yang paling lemah begitu. Nah, kemudian asam yang paling kuat yang mana, Ines? Di antara 8 asam ini yang paling kuat. Ana bingung sih Ustaz antara 2 atau 8. 2 atau 8? Iya, tapi Ana juga kurang yakin. Oke, kenapa 8 milih? Ini kan 10 min 7. Karena A9,6-nya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini anak-anak kelas 11 IPA 4. Jadi, nih, ini kan 7,5, 10 min 2 kan? Ini 9,6 kali 10 min 7. Nah, ya, ini 2 dan 8 ya. Ini ya. Dan yang lainnya ya. Nah, jadi fokus kita itu, anak-anak, itu adalah pada pangkatnya. Nah, ini pada pangkatnya. Nah, angka sebelum pangkat itu jangan menjadi fokus utama. Ya, 7,5 dengan 9,6 itu jangan menjadi fokus utama. Fokus utama kita adalah pangkatnya. Nah, Ines, mana pangkat yang paling besar, paling tinggi itu? Apakah 10 min 2 atau 10 minus 7? 10 minus 2. Ya, paling besar nih kan 10 minus 2 kan. Nah, berarti yang paling besar adalah 10 minus 2. Begitu. Kecuali anak-anak, kita membandingkan antara 2 dan 3. Nah, ini sama-sama 10 minus 2. 7,5 dengan 1,2 ya. 7,5 dengan 1,2. Nah, kecuali yang ini. Ini 1,2 kali 10 minus 2. Nah, kalau pangkatnya sama, yang menjadi fokus kita adalah nilai sebelumnya. Ya, yang menjadi fokus kita adalah nilai sebelumnya karena pangkatnya sama. Nah, kalau pangkatnya berbeda, kita fokusnya ke pangkatnya. Kalau pangkatnya sama, kita fokusnya ke nilai sebelumnya. Nah, berarti yang paling besar yang mana, Ines? 7,5 atau 1,2? 7,5. 7,5 kan? Nah, betul. Ini 7,5 paling besar nih. Berarti kita bisa menganalisis bahwa yang paling besar asamnya adalah yang nomor 2 dan yang paling kecil adalah nomor 4. Ya. Yang paling besar adalah nomor 2 dan yang paling kecil adalah nomor 4. Nah, pertama yang A. HF lebih kecil dari Hg, betul atau enggak?
HF lebih kecil dari HG. 6 lebih kecil dari 7. Betul nggak, Ines? Salah. Salah. Oke, betul. Salah ya. A itu salah itu. Jadi bukan A jawabannya. Yang B, HB lebih kecil dari HE. 2 lebih kecil dari 5. Betul nggak? Salah. Salah juga. Oke. Yang C. Yang C salah atau betul? Salah juga. Salah juga kan? Iya, betul. Yang D, HF lebih besar dari HE. 6 lebih besar dari 5. Betul? Betul. Betul. Kalau HE lebih kecil dari HB, betul? Iya. Betul. Berarti jawabannya adalah Yang D. D ya. D. Oke. Nah, yang kan belum kita lihat kan. HA lebih besar dari HF, betul nggak? HA lebih besar dari HF. Enggak. Nah, berarti salah kan? Nah, jadi jawabannya adalah D. Gimana Ines bisa melihat kalau ada soal seperti ini? Bisa saya tidak khairan. Ya, Afwan ya. Nah, seperti itu ya. Eh, Teman-teman kelas 11 IPA 4. Jadi kalau kita melihat data pada suatu pangkat yang mana dia adalah 10 minus. Nah, fokus kita itu adalah melihat dulu pangkat 10-nya, itu pangkat 10-nya. Nah, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, jangan yang angka sebelumnya. Nah, kalau sudah kalau pada pangkat yang sama, misalnya yang tadi 10 minus 2, seperti urutan 2 dan 3, yang kita lihat tuh angka sebelumnya. Nah, mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Nah, untuk membedakannya. Nah, itulah cara untuk membedakannya kalau ada soal seperti ini. Oke, silakan ada yang bertanya mengenai ini. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Hmm, nggak ada ya, berarti sudah paham ya. Nah, pasti mau ngajar. Oke, nah sekarang adalah nomor 5. Nah, diketahui reaksi ini ya. H2O ditambah NH2 min, jadi NH3 plus OH min. H2O tambah HF menjadi H3O plus F min. H2O plus NH3 menjadi NH4 plus H3O plus. H2O plus HCN menjadi CN min dan H3O plus. Dari reaksi di atas yang menunjukkan sifat amfiprotik pada air adalah reaksi apakah A 2 dan 5, B 4 dan 5, C 2 dan 3, D 2 dan 4, E 1 dan 2. Nah, ada yang mengetahui bisa bantu Bapak soal nomor 5 ini? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab soal ini? Oh, nggak apa? Ustadz.
Oke, ya silakan. Ada pertanyaan? Ustadz, Ya. kalau jawaban yang gimana Ustadz? Jawabannya E, 1 dan 2. 1 pada air ya. Hmm, B. Nah, kemudian 2. Oke. Nah, bisa ya, bisa jadi ya, betul ya. Oke, coba kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini pertanyaan adalah sifat amfiprotik. Nah, amfiprotik itu apa? Sifat apa dia? Sifat amfiprotik. Apa itu sifat? Basah bisa jadi asam. Ya, betul ya, Talita ya. Bisa jadi basa, bisa jadi asam. Jadi, dari reaksi ini, mana air yang mengalami peristiwa, dia menjadi basa di situ, dan juga dia menjadi asam. Nah, nomor 1 ini, air bertindak asam atau basa di sini. Nomor 1. Bertindak sebagai asam atau basa pada nomor 1 ini. H2O plus NH2- menjadi NH3 plus OH-. Dia sebagai basa atau asam? Asam. Asam. Iya betul ya, asam ya. Oke, Bapak akan menjelaskan ya kenapa dia asam. Ini H2O plus NH2- menjadi NH3 plus OH-. Ini kan H2O, Bapak lihat lagi ya, supaya nggak salah. H2O plus NH2- AH3 plus OH-. Gitu ya. Oke, silakan Sabrina ya. Nah, untuk mengetahui asam basa ini, kita menggunakan asam basa Bronsted-Lowry ya. Asam basa Bronsted-Lowry. Nah, pada asam basa Bronsted-Lowry itu asam itu apa? Asam adalah suatu zat yang Menerima pasangan elektron. menerima elektron atau proton? Menerima proton ya. Menerima proton. Bukan menerima proton ya. Asam adalah suatu zat yang bukan menerima proton, tapi melepaskan proton ya. Melepaskan H+. Ya, coba kita lihat yang ini. PowerPoint ya. Untuk mengingatkan kalian lagi, asam itu ada 3 gitu. Asam ada 3. Kemudian nah ini slide-nya ya. Bapak akan lihatkan lagi asam basa Bronsted-Lowry. Nah ini dia. Asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Oke, jadi kalau itu betul ya tadi ya. Nah, spesies yang memberi proton ya. Nah, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Jadi dia yang melepaskan H+ itu menjadi asam. Yang melepaskan H+ itu menjadi asam.
Betul tadi ya. Nah, di sini melepaskan ya, melepaskan H+ ya. Melepaskan proton, melepaskan H+ atau proton. Nah, sedangkan basa itu adalah suatu zat yang menerima H+ atau proton. Itu dia. Nah, di sini kita lihat H2O. Nah, kemudian dia menjadi OH-. NH2- jadi NH3. Berarti H2O ini menjadi OH- kehilangan hanya. Hanya itu diberikan ke NH2-. Nah, H2O melepaskan H+-nya, artinya H2O ini sebagai asam. Nah, sedangkan NH2- menerima H+, berarti NH2- ini sebagai basa. Ya, NH2- ini sebagai basa, seperti itu. Nah, di H2O asam, NH2- basa. Artinya, di dalam reaksi ini, H2O bertindak sebagai asam. Ya. H2O bertindak sebagai asam. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau kita ada cara yang lain nggak untuk menentukannya? Ada cara yang lain. Karena ini menggunakan H2O, ini lebih gampang ya kalau menggunakan H2O. Adalah kita melihat ini hasilnya. Hasilnya. Di sini OH- kan, OH- itu basa atau asam? OH- Bahasa. basa kan? Nah, karena OH- itu basa, maka temannya pasti asam. Ya, temannya pasti asam. Berarti H2O ini asam. Kan asam basa konjugasi ya. Nah, temannya asam. Nah, kalau di OH- ini basa, berarti yang dekat dengan OH- NH3 ini adalah asam. Nah, teman asam itu basa. Nah, seperti itu. Cara lain untuk menentukan apakah pada reaksi tersebut senyawa itu adalah asam atau basa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Nah, kita lanjut ya. Nah, berarti nomor 1 ini H2O bertindak sebagai asam. Nah, sedangkan tadi kan 1 dan 2 ya. Nah, pada H2O ini, apakah ini bertindak sebagai basa? Kalau ini bertindak sebagai basa, berarti dia menerima H+. Buktinya apa? Kalau pada reaksi yang kedua ini, H2O menerima H+. Buktinya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan ke Bapak buktinya? Oke, silakan Adinda. Gimana? Karena awalnya dia H2O, terus habis itu jadi H3O, terus habis itu ada plusnya. Jadi dia kayak kelebihan proton gitu. Iya, betul. Betul ya, Akila ya. Nah, jadi kita melihat di hasilnya. Nah, sebelumnya kan dia H2O. Nah, kemudian dia menjadi H3O+. Jadi kelebihan H+ gitu, kelebihan H+. Nah, H+-nya datang dari mana itu kan? H+ itu datang dari mana? Nah, H+-nya itu datang dari Hf. Nah, artinya H2O ini menerima ya, menerima H+ dari Hf. Nah, kalau begitu H2O bertindak sebagai basa karena dia menerima. Jadi jawabannya betul 1 dan 2. Oke, ini ya. Oke, ada pertanyaan atau ada komentar? Silakan. Ustaz, Iya, silakan. Sofia ya. itu rumus yang ketiga itu memang adakah? Rumus yang ketiga. Rumus reaksi yang ketiga. Oke ya. Kita lihat ya. Apakah rumus yang ketiga ini ada H2O, NH3 ya? Hmm, H2O plus NH3 menjadi NH4 plus kan? Plus H3O plus kan? Ini kan? Nah, oke. Apakah ini ada? Nah, kalau kita lihat H2O ini kemudian dia menjadi H3O plus, berarti ini kelebihan kelebihan H. Nah, kalau kelebihan H berarti ini basa gitu.
Kelebihan H. Nah, pertanyaannya, kelebihan ini apakah berasal dari NH3? Rupanya enggak. NH3 kalau dia memberikan H plusnya, sebenarnya dia menjadi NH2 minus, bukan NH4 plus. Ya, bukan NH4 plus. Nah, ini malah jadi NH4 plus. Berarti ini dapat juga H plusnya, basa juga. Berarti ini asam, ini asam. Pertanyaan Bapak, hanya datang dari mana? Nah, apakah dari sesuatu yang lain? Nah, berarti yang nomor 3 ini reaksi yang tidak ada ya. Tidak ada. Namanya reaksi itu pasti saling berinteraksi ya. Ada yang memberikan, ada yang menerima. Ada interaksi yang terjadi. Ya seperti kita di sini ya, kita belajar itu reaksi. Nah, reaksi. Nah, Bapak memberikan pengetahuan, kalian menerima pengetahuan, nah Bapak menanyakan, kalian menjawab, atau kalian menanyakan, Bapak menjawab. Nah, kalau ini kan jadi reaksinya nggak jelas kan gitu. Datang dari mana hanya. Nah, kalau H2O itu mendapatkan menjadi H3O+, berarti dia harus menerima dari pasangannya kan, dari reaksi yang bersamanya kan. Nah, tapi malah NH3-nya bertambah jadi NH4+. Nah, jadi hanya datang dari mana? Berarti reaksi ini tidak ada. Nih, tidak ada ya. Reaksi ini tidak terjadi. Jadi kalau tidak terjadi biasanya ditulis gini. Nah, reaksi ini tidak terjadi. Jadi H2O dengan NH3 tidak mungkin menjadi NH4+ dan NH3O+ seperti itu. Bagaimana? Ustadz, Ya, saya Afan. paham. Nah, kalau yang 4 ini bagaimana? Yang 4 H2O-nya bertindak sebagai apa? Asam atau basa? Basa. Iya, betul. Jadi nomor 4 ini H2O-nya bertindak sebagai basa. Cuman kalau gitu satu asam, satu asam, 2 basa, 3 itu tidak ada, 4 basa. Bapak ulangi lagi, 1 asam, 2 basa, 3 tidak ada, 4 basa. Nah, jawabannya 1, 2. Kenapa 2-nya nggak dipakai, Pak? Karena di sini dicari amfiprotik ya. Amfiprotik itu keadaan di mana dia bisa keduanya, bisa asam, bisa basa. Kalau yang pertama, A, 2 dan 5, 5 juga nggak ada. Nah, jadi kan sampai 4 aja. 4 dan 5 nggak ada lagi. 2 dan 3, 3 itu bukan reaksi. 2 dan 4 sama-sama basa, berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Tanya, Silakan Agilah ya. yang tadi itu kan ada 3O+ sama F-min. Berarti yang basa itu yang mana, terus yang asam yang mana? NH3 mana? Yang mana? 3O+. Yang nomor 2, reaksi 2. Terus yang kedua. Oke. Iya. Nah, yang bertindak sebagai asam itu adalah HF ya. Gila ya. Nah, sedangkan yang bertindak sebagai basa itu adalah H2O. Nah, karena di sini di hasilnya, makanya kalau untuk menentukan asam basa pada suatu reaksi sesuai dengan teori Bernoulli, kita harus mengetahui hasilnya dulu. Hasilnya gimana? Nah, hasilnya rupanya F-nya sendiri. Berarti yang tadi dia bareng-bareng berikatan dengan H, kemudian F-nya jadi sendiri, nah artinya HF ini H-nya sudah terlepas. Kalau dia terlepas, berarti ini adalah asam kan? Nah, karena kan asam pengertiannya adalah suatu zat yang memberikan proton, ya, suatu zat yang memberikan proton. Nah, jadi HF ini sudah memberikan protonnya ke H2O. Nah, sedangkan basa adalah suatu zat yang menerima proton atau H+. Nah, kita lihat dia menjadi H3O+, berarti dia adalah basa. Seperti itu ya, Akila ya. H3O+-nya asam atau basa? Oh ya, untuk H3O+-nya asam. Sedangkan F-nya itu basa. Nah, itu namanya asam basa konjugasi. Syukran, Pak.
Ya, Afan. Ini Bapak bisa tambahkan penjelasannya. H2O dan HF. Jadi begini anak-anak. Ada istilah namanya asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi. Atau pasangan. Ini adalah pasangan ya. Nah, jadi di dalam reaksi kimia itu ada pasangan. Gitu. Dalam reaksi kimia itu ada pasangan. Nah, ini asam basa konjugasi. Jadi H2O plus HF menjadi H3O plus F-. Nah, ini sesuai dengan teori, berarti ini asam. Nah, ini basa. Nah, pasangan dari H2O, nah ini asam. Pasangannya asam. Nah, pasangan dari HF, ini basa. Nah, maka asam basa konjugasi H2O dan H3O+. Ini asam basa pasangan. Nah, asam basa konjugasi HF dan F-. Nah, jadi konjugasi atau pasangan itu pasti dia berlawanan. Nah, berlawanan, tetapi dia pasangan. Gitu, seperti itu. Oke, paham ya mengenai ini? Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ustadz, Ya. Ya. di setiap reaksi berarti ada asam basa konjugasi. Ya, tergantung reaksinya ya. Karena reaksi kimia itu ada beberapa, Ines ya. Ada reaksi namanya reaksi redoks ya. Pada kelas 10 kan sudah pernah belajar ya. Ada reaksi yang tergantung reduksi dan oksidasi, dikarenakan ada oksigen, kemudian atau elektron, atau penambahan bilangan biloks. Nah, ada reaksi juga adalah reaksi asam dan basa. Karena memang sifatnya dari reaksi tersebut menghasilkan basa atau asam yang bisa kita lihat dari indikatornya. Nah, jadi tergantung reaksinya ya. Jadi tidak semua reaksi itu adalah asam basa. Ada juga reaksi redoks. Nah, ini gimana nih Ines? Bukan, Ustadz. Ya, Van. Oke, begitu saja ya anak-anak ya untuk pembelajaran kali ini. Dan sambil kalian menunggu pembelajaran berikutnya ya. Nah, jadi waktu kalian silakan digunakan untuk istirahat dulu, bisa ke belakang, mungkin bisa makan dulu bagi yang belum sarapan, atau istirahat sebentar ya sebelum mata pelajaran berikutnya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya kita masuk materi baru ya, kita masuk materi baru. Ini Bapak bahas ini hanya untuk memperkuat kalian, dan Bapak rasa dengan membahas soal 5 ini sudah cukup bagi kalian. Nah, sudah cukup untuk kita masuk ke hidrolisis dan juga penyangga ya. Hidrolisis dan juga penyangga, itu dia. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Bukan, Ustadz.